Oke bosku, tak kasih info ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita sedang dapat garapan motor Vario 110 atau kode KVB. Ini kalau dibuat langsam atau pagi hari, itu awal start pertamanya itu tinggi RPM-nya. Jadi gerung gitu ya. Cuman gerungnya itu dia ginjal atau naik turun ya. Untuk langsamnya itu dia naik turun besar sekali. Kemudian selang beberapa menit dia panas, kemudian dia turun untuk RPM-nya turun sendiri. Cuman nggak bisa halus, nggak bisa deg 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 deg, nggak bisa gitu ya. Itu tetap saja naik turun. Nah, kita coba hidupkan. Ini tadi sudah saya hidupkan sih. Kemungkinan ini nggak ada, nggak, ini udah nggak tinggi ya. Cuman dia posisi langsam ya, langsam cuman ginjal-ginjal ya. Tuh ya. Ya, seperti pincang ya teman-teman. Coba perhatikan suaranya. Nah, itu hampir mati. Nah, ini motor kalau digas terus kemudian gas diculkan ya, gas dilepaskan, dia pasti mati. Dia nggak mati, malah dia RPM-nya tinggi sendiri. Nah, ini tangan saya, nggak ada yang ngegas itu ya. Tuh. Ya, tuh. Dia turun lagi kan ya. Nah, coba perhatikan. Pokoknya ini motor ini nggak normal suaranya ya. Tuh. Ya. Ya, tadi digas dia nggak mau mati, cuman RPM-nya malah tinggi. Nah, ini berarti menandakan bahwasanya di bagian karburator dia kurang tepat untuk settingannya. Nah, ini jadi nanti kerepotan kalau RPM pada waktu RPM tinggi itu dikendorkan setelan gasnya, itu nanti pasti motor akan matian. Ketika gas dilepas pasti nanti akan matian. Kemudian ketika RPM-nya itu terlalu rendah seperti tadi itu ya, yang rendah sendiri, ketika nanti dikencangkan, nah ketika nanti pas bermasalah di langsamnya itu naik sendiri, motor ini langsung jalan sendiri gitu loh. Nah, makanya di sini kita harus servis dulu ya teman-teman. Nah, simak saja ya di video ini. Ya, kita coba dengarkan dari sini ya. Ya. Nah, mati kan ya. Ini belum tak bongkar sama sekali ya. Kita coba start lagi. Tuh ya, hampir mati dia kan. Nah, ini langsamnya dia juga sudah ginjal-ginjal ya, nggak stabil. Tuh hampir mati ya. Nah, oke ya. Jadi di sini kita sudah bongkar ya tadi ya. Nah, di sini coba perhatikan untuk di bagian karbunya. Kalau lihat dari poinnya, koin atau throttle-nya yang ada di dalam sini ya. Ntar supaya pencahayaannya itu lebih bagus lagi. Nah, seperti ini ya. Oke. Nih, di dalam sini kan ada koin ini ya, atau throttle-nya. Nah, di situ jangan sampai ada apa jenenge celah di antara
aluminium ini dengan throttle-nya itu, dengan koinnya. Artinya ketika kita di sini kita bebaskan, nah di sini ada setelan gas ya teman-teman. Oke, di sini kan ada setelan gas ya. Nah, di sini kan ada setelan gas. Oke, di sini posisinya ini harus bebas. Ya, posisinya ini harus bebas. Kalau kita mau mengecek kondisi koinnya ini. Nah, tetapi biasanya ini memang agak ditekan sedikit nanti pada saat kita mencari setelan langsamnya atau setelan idle-nya, itu memang ini dibuka sedikit ya. Memang sengaja dibuka sedikit. Nah, ya kelihatan ya dari celahnya di situ. Nanti kita akan ketemu untuk setelan langsamnya. Cuman di sini yang menjadi masalah adalah dari mana letaknya karbu ini ya, letak permasalahan karbu ini ketika pada saat langsam itu dia ginjal-ginjal atau tidak stabil untuk posisi langsamnya. Oke. Di sini kan ada yang namanya cuk otomatis ya. Di sini ada yang namanya cuk otomatis. Di sini adalah letak permasalahan sebetulnya. Nah, tujuannya cuk otomatis ini apa atau fungsinya ya? Kenapa dibuat seperti ini? Tujuannya dibuat seperti ini itu adalah pada saat posisi mesin dingin itu RPM itu harus naik ya. Seperti ibaratnya motor-motor injeksi Scoopy yang di depan ini ya. Pokok semua injeksi Honda ketika pada start awal itu pasti nanti akan tinggi lagi. Coba perhatikan ya. Coba bayangkan, pasti nanti akan tinggi. Kemudian setelah beberapa detik dia langsung turun ke posisi langsam yang sebenarnya. Nah, jadi tujuannya yaitu adalah untuk memperkaya campuran supaya RPM itu secara otomatis dia akan tinggi. Nah, ketika nanti pada saat sudah tinggi, otomatis kan oli bakal akan lebih cepat naik ke silinder head. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Ada maksud tertentu. Cuman di sini kan kita lebih mengejar untuk kenyamanan ya teman-teman, untuk mengejar kenyamanan. Kalau untuk masalah oli naik cepatnya itu bisa diasumsi kita akali dengan kita gas sedikit saja. Nanti pada saat posisi mesin dingin ya kita gas, pokoknya oli naik ya sudah kita lepaskan gasnya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dilepas gas supaya dia tidak bisa mati. Hanya itu saja ya tujuannya. Kita lepaskan di sini untuk bagian cuknya. Ya tak kasih tipsnya ya. Aduh, ini belum pernah buka sama sekali ya. Aduh, tak ambil impact dulu. Ya, kencang sekali ya. Kita pakai obeng ketok saja ya. Ya teman-teman, yang kita pakai obeng ketok tadi ya, karena memang sulit sekali. Nah, seperti ini penampakannya ya. Nah, di sini nanti tindakannya kita harus menutup di bagian sini full ya. Kita tutup full. Menggunakan plastik boleh, menggunakan pak juga boleh kalau kalian teman telaten ya untuk membuatnya ya. Saya sering sekali melakukan yaitu penutupan pada area cuk ini menggunakan plastik spare part ya. Kita ambil dulu ya. Ini menggunakan plastik spare part ya. Kita sesuaikan dulu untuk jaraknya, atau bisa gini langsung ya. Nanti kita tinggal cutter saja di bagian sampingnya untuk mempercepat durasi waktu dulu ya. Nah, seperti ini. Yang penting ini bisa menutupi semuanya ya, keliling ya. Oke ya, sudah rapat. Ini kita tinggal cutter menggunakan yang runcing ya. Oke, jadi saya menggunakan jari-jari atau obeng min kecil seperti ini yang diruncingkan ujungnya ya, untuk mengcutter di bagian pinggiran
ininya, cuknya ya, supaya lebih rapi saja sih sebetulnya. Oke. Ya, bisa lebih rapi kan ya. Usahakan ini kencang ya. Oke ya, jadi ini sudah selesai tak cutter menggunakan ujung obeng yang kita runcingkan. Nah, sebelum kita pemasangan, kita lebih baik cek dulu untuk di bagian vakumnya. Kalau vakum ini posisinya itu sudah bisa berputar ya, dari jarum skepnya seperti ini contohnya, tuh kan ya, ini kan sudah bisa berputar untuk skepnya ke karetnya. Nah, ini biasanya menyebabkan motor tarikannya berat karena di sini ada lubang ya, ada lubang vakum. Itu karena kondisinya atau posisinya itu harus di bagian depan menghadap masuk ke mesin ya, seperti ini lubangnya ya, tuh lubangnya masuk menghadap ke depan. Nah, sedangkan di sini kan sudah ada dudukannya di bagian karetnya ini kan. Oke. Nah, kalau nggak pas kita paskan dulu seperti ini. Kita bisa akali kalau sudah pas, kita bisa ikat dengan benang ya, kita bisa ikat dengan benang di celahnya sini bisa, kemudian dikasih o-ring yang pas ya, itu juga bisa ya. Kita mau cek dulu apakah langsam ini bisa normal kondisinya ya, karena ini tarikannya juga berat. Nanti kita akan melakukan tindakan di bagian vakumnya. Oke ya, ini mau tak pasang dulu. Ini nggak tak skip ya teman-teman, ini nggak tak skip supaya bisa real untuk hasilnya ya. Kalau yang terlalu lama silahkan di skip saja ya, ini sengaja nggak tak skip ini. Oke, kita pasang dulu untuk manifolnya teman-teman. Oke, tuh obengnya dari ya. Oke ya. Nah, ini kita kencangkan dulu untuk manifolnya. Oke. Lubang dalam ya. Lubang ini sudah tak paskan di bagian masuk sini ya. Dan kemudian pada saat pemasangan biasanya di bagian packing ini terputus ya teman-teman. Kalau packing ini terputus, lebih baik diganti saja. Karena di sini masih belum putus, ini mau tak lem saja. Nah, itu catatan penting. Nanti kalau ini putus ketika ada udara masuk, pasti motor kalian itu yang pertama, kalau nggak bandang ya motornya itu matian ya. Bandang itu RPM-nya itu gerung ya. Oke, mau tak lem dulu. Ntar. Lemnya tipis saja ya, supaya lebih rapat saja tujuannya.
ini karena kita garapnya di dalam ya teman-teman. Jadi ini kalau dibuka nanti kita ada orang itu saya nggak bisa nolaknya gitu loh. Jadi nanti videonya itu nggak bisa berjalan dengan lancar gitu loh teman-teman ya. Jadi mohon maaf untuk pencahayaannya kalau kurang ya. Nah ini cukup otomatisnya, ini kita pasang lagi ya. Pasang lagi saja meskipun dia sudah tidak fungsi ya. Mana tadi bautnya? Oh ini ya, lebih baik kita pasang lagi. Nah, untuk kabel gasnya kita pasang. Nah, jadi teman-teman ya, yang sering sekali kena prank ya. Bentar, biar cahayanya lebih bagus. Oke. Nah, ya ini tadi tak ini ya, apa namanya, tak skip karena ini kita mau jelaskan dulu. Nah yang sering kali kita kena prank itu adalah di bagian sini ya. Ini kan ada karet pengaman atau karet centilan ini ya. Nah ini biasanya dia menyelinap di sini kalau ini nggak dimasukkan dengan benar ya. Ini kan posisinya begini untuk kabel gasnya ya. Kemudian kita kencangkan seperti ini. Ya. Oke. Ini posisinya kenceng ya. Kemudian kan ini sebagai pengaman toh. Nah, ini sebagai pengaman seperti ini. Nah, sebagai pengaman seperti ini tujuannya nanti ketika ini kendor ya, ketika ini kendor lupa atau nggak dikencangkan, ini kan supaya kalau kena getaran ini dia tetap di sini gitu loh ya. Dia tetap di sini untuk murnya. Kalau bayangkan kalau si karet kecil ini menyelinap di sini, pasti motormu nanti akan bandang ya. Karena di sini posisinya buka begini ya. Buka seperti ini dan ini tidak dipasang, pada akhirnya dia ganjal seperti ini. Ya. Dia ganjal seperti ini. Ya. Jadi yang secara logika ya, secara logika ini nggak akan bisa menutup secara sempurna untuk throttle-nya. Oke, jadi seperti itu. Ini hanya masalah kecil saja ya, tapi berbahaya. Oke, kita kencangkan. Ya, ini tak hidupkan flashnya biar lebih terang untuk pencahayaannya. Oke. Kemudian ini kita lem saja ya, kasih tetesin lem sedikit saja ya untuk di bagian karetnya ini supaya dia tidak lepas. Nah, oke, kita pasangkan. Ini kayaknya keliru lewatnya. Nah, lewatnya sini nih ya. Oke. Oke.
Oke, ini sudah terpasang. Kita coba pasangkan. Mana tadi? Oke. Oke, sekarang kita coba hidupkan. Biasanya ini agak sulit ya, karena posisi bensin itu sudah habis yang di dalam karbu. Ini tak sedot dulu ya, supaya lebih cepat masuk untuk bensinnya. Ya, ini mau tak paskan dulu. Untuk selang bensinnya ini nggak enak ya, posisinya lewatnya. Oke. Ya, sudah enak posisi bensinnya. Kita coba hidupkan. Kita coba setel angin-angin yang sebelah kiri sini ya. Tuh ya, perhatikan, dia lasamnya lebih stabil kan? Ya, dia lasamnya lebih stabil karena dari setelan yang di sini itu belum tidak pas, kemudian cuknya di sini juga sudah bermasalah. Nah, jadi di situ, di sini putarannya itu yang menjadi patokan. Kalau kita itu biasanya di sekitar 2,5 putaran. Kalau untuk setelan samping kiri ini ya, ini sekitar 2,5 putaran. Yang di atas kita tinggal sesuaikan saja, maunya kita lasamnya itu sebesar apa ya, sekencang apa ya. Tuh ya, lebih aman toh,
Nah, biasanya motor ini, satu lagi ya yang belum saya sampaikan, biasanya motor Vario seperti ini itu kalau kondisi cuknya itu sudah bermasalah, tadi saya lupa ya untuk menyampaikan di awal, kondisi cuk itu bermasalah, langsam nggak bisa normal, kemudian pada saat diturunkan standar tengahnya itu motor langsung mati. Tuh kan, biasanya sering sekali teman-teman kalau yang punya Vario seperti ini ataupun Beat, kalau standar 2 enak, tetapi kalau sudah diturunkan blek standarnya itu mati. Nah, ini saya mau coba di sini, sudah saya kasih opsi tadi ya. Untuk caranya kita buntu untuk cuk otomatisnya di sini, kita langsung turunkan untuk standarnya. Bentar. Apakah motor ini mati ya pada saat standar 2-nya itu diturunkan? Aman kan? Langsamnya dia juga sudah bagus ya. Oke, kita pasang lagi pengamannya. Tuh, mangga. Ya, kita goyang-goyang seperti ini aman. Oke, jadi itu teman-teman ya. Untuk mohon maaf di sini pencahayaannya kurang sip dan kameranya kurang jos ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.